Halo semua, kembali lagi di keresahan gua hari ini, tempat kita bahas hal-hal yang bikin dahi berkerut dan otak jadi mikir keras. Jadi gini, hari ini kita bakal bahas satu topik yang agak panas tentang luar angkasa dan kubah pelindung langit, dan kenapa kaum bumi datar punya teori bahwa sebenarnya kita nggak bisa menembus langit. Iya, beneran. Menurut mereka, langit tuh kayak ada semacam kubah pelindung yang nggak bisa ditembus, jadi bisnis luar angkasa itu cuma tipuan. Tapi, apa benar begitu? Kalau dipikir-pikir, bisnis luar angkasa tuh mahal banget kan? Misi antariksa, peluncuran satelit, sampai rencana kolonisasi Mars, semua butuh triliunan rupiah. Nah, kaum bumi datar ini mikir, kenapa sih kita percaya gitu aja kalau semua itu benar adanya? Nggak ada yang bisa audit atau periksa langsung, kita percaya aja karena sejak kecil udah dicekoki sama pelajaran sains bahwa ada luar angkasa, ada gravitasi, ada planet-planet, dan lainnya. Bayangin deh, kita belajar tentang tata surya waktu kecil, waktu belum bisa kritis mikir. Kita cuma bisa manggut-manggut nerima semua yang dikasih tahu guru. Padahal ada bagian kecil dalam diri kita yang sebenarnya mempertanyakan, emang bener ada? Tapi waktu itu siapa sih yang bisa protes atau nanya lebih jauh? Guru kita pun cuma nyampein materi yang mereka pelajari tanpa pernah melihat langsung keluar angkasa, sama seperti kita. Tapi, tunggu dulu. Bukan cuma soal bumi datar atau bulat yang kaum ini mau sampaikan. Menurut mereka, ada kebohongan besar yang sudah dirancang rapih. Mereka melihat semua negara terlibat dalam bisnis luar angkasa, dari NASA di Amerika sampai Roskosmos di Rusia. Ini seperti bisnis global yang berjalan tanpa ada yang benar-benar bisa mengecek keasliannya. Lalu ada pertanyaan menarik soal gravitasi. Kata teori ilmiah, gravitasi ini yang membuat semuanya tetap lengket ke bumi. Tapi, kalau benar bumi itu bulat, kenapa air laut nggak tumpah? Pernah nggak kalian mikir, air kan nggak punya berat seperti batu? Kalau gitu, apa mungkin ada gaya yang lebih besar dari gravitasi yang bikin air tetap di tempatnya? Apalagi kalau kita ngomong soal magnet. Magnet itu bisa menarik logam tapi nggak bisa menarik air, apalagi makhluk hidup. Nah, kenapa dong kita semua bisa nempel di bumi kalau benar bumi itu bulat? Ini salah satu hal yang bikin kaum bumi datar makin semangat buat menolak teori gravitasi yang diajarkan. Terus ada lagi nih pertanyaan legendaris. Kenapa setelah Neil Armstrong mendarat di bulan, kok nggak ada lagi manusia yang balik ke sana? Padahal, sekarang teknologi lebih canggih dari zaman dulu. Dulu aja, mereka bisa ke sana pakai teknologi tahun 60-an. Tapi sekarang, setelah teknologi jauh lebih canggih, nggak ada yang mendarat lagi di bulan. Aneh nggak sih? Semakin banyak kita pikirkan, semakin banyak juga pertanyaan yang muncul tanpa jawaban jelas. Kita dipaksa untuk terima semua ini sebagai kebenaran yang udah diajarkan turun-temurun, tanpa ada ruang untuk mempertanyakan lebih lanjut. Apalagi, begitu banyak pihak yang seolah-olah nggak mau kita menanyakan soal luar angkasa lebih jauh. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Benarkah semua yang kita percayai tentang luar angkasa dan alam semesta ini nyata atau cuma ilusi yang sengaja dibuat supaya kita nggak kritis? Mungkin ini semua sekedar bisnis besar yang dikendalikan orang-orang berkuasa di balik layar. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, kalau kita dalami lagi, muncul pertanyaan besar, apa yang sebenarnya dirahasiakan dari kita? Bayangin aja, dari dulu sampai sekarang kita percaya sama konsep ruang angkasa, planet-planet, bahkan lubang hitam yang misterius, tapi nggak pernah ada satu orang pun dari kita yang benar-benar bisa membuktikan sendiri kalau semua itu nyata. Kita hanya percaya karena otoritas sains dan teknologi mengatakannya begitu. Nah, apakah mungkin kita ini dijauhkan dari kebenaran karena ada keuntungan di baliknya? Terus,
Kita semua pasti tahu kalau edukasi soal luar angkasa ini diajarin dari sekolah dasar. Bahkan dari kecil, anak-anak kita sudah diajari soal tata surya, planet-planet, dan bintang-bintang. Ini kan aneh ya, kenapa sesuatu yang belum bisa diverifikasi sendiri harus diajarkan sejak kecil? Kaum bumi datar percaya bahwa ini cara paling efektif untuk menanamkan kepercayaan di usia yang masih terlalu muda untuk mempertanyakan. Jadi saat kita dewasa, nggak lagi kritis dan malah cuman terima begitu saja. Apakah mungkin semua ini cuman kebenaran yang sengaja diajarkan supaya nggak ada yang berani menggugat? Bicara soal luar angkasa, apakah pernah kalian sadari kalau proyek-proyek antariksa besar seperti misi ke Mars atau pembangunan stasiun luar angkasa membutuhkan dana yang luar biasa besar? Ratusan triliun dihabiskan untuk eksplorasi yang katanya jauh di luar sana. Tapi kok, ya, nggak ada satupun yang bisa kasih bukti konkret kalau itu benar. Buktinya cuma dari foto atau video yang lagi-lagi kita nggak tahu pasti keasliannya. Jadi, nggak aneh kalau ada yang bilang ini semua seperti bisnis besar yang dirancang untuk kepentingan segelintir orang saja. Kaum bumi datar juga melihat bahwa bisnis antariksa ini seperti kesepakatan global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, bahkan Tiongkok seolah berlomba-lomba dalam eksplorasi luar angkasa. Tapi, pernah nggak kalian kepikiran kalau mungkin sebenarnya mereka bekerja sama untuk menciptakan ilusi ini? Mereka menciptakan perlombaan agar kita percaya. Padahal mungkin aja mereka semua hanya berbagi keuntungan dari bisnis ini. Banyak yang bertanya, kalau misi luar angkasa benar-benar nyata, kenapa kita nggak pernah lihat satelit dengan mata telanjang? Ya, katanya ada ribuan satelit yang mengelilingi bumi, tapi kenapa susah sekali untuk melihat satu pun tanpa teleskop super canggih? Padahal, satelit-satelit itu ada di sekitar kita, harusnya kita bisa lihat dong. Ini yang bikin orang-orang yang percaya pada teori bumi datar makin yakin kalau banyak hal soal luar angkasa yang nggak sesuai dengan kenyataan. Belum lagi soal siaran langsung dari stasiun luar angkasa yang kadang tampak nggak masuk akal. Pernah nggak kalian lihat video astronot yang rambutnya terlihat terbang di luar angkasa? Kalau diperhatikan, video-video seperti ini malah bikin curiga karena kadang terlihat janggal. Ada yang berpendapat kalau mungkin ini sekadar trik visual atau bahkan rekayasa CGI. Kaum bumi datar menuduh kalau banyak siaran luar angkasa yang direkayasa hanya untuk menunjukkan kebenaran yang ingin mereka tanamkan. Sekarang mari pikirkan lagi soal teknologi yang terus berkembang. Kita sudah bisa menciptakan pesawat super canggih, bahkan drone yang bisa terbang tanpa awak. Tapi kenapa, di sisi lain, teknologi luar angkasa kita seolah-olah nggak maju-maju dalam soal eksplorasi manusia ke planet lain? Bahkan untuk ke bulan, belum ada lagi manusia yang pergi ke sana sejak tahun 70-an. Seharusnya dengan teknologi yang ada sekarang, pendaratan ke bulan lebih mudah dan murah, tapi kenyataannya kok sebaliknya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Mungkin benar bahwa masih banyak hal yang belum kita pahami tentang luar angkasa atau bahkan planet yang kita tinggali. Kita dipaksa menerima segala sesuatu begitu saja karena dianggap sebagai fakta ilmiah. Tapi, apa salahnya kalau kita mulai bertanya-tanya? Apa salahnya kalau kita coba cari tahu lebih jauh? Di keresahan gua ini, kita nggak menyuruh kalian buat langsung percaya, tapi kita mengajak kalian untuk berpikir kritis dan jangan takut mempertanyakan kebenaran yang selama ini dianggap pasti. Jadi, apakah mungkin kita sebenarnya hidup dalam sebuah matriks informasi yang sengaja disusun agar kita nggak pernah melihat kenyataan? Atau mungkin memang ada kubah yang melindungi kita dari dunia luar, seperti yang dibilang kaum bumi datar? Sekali lagi, nggak ada yang tahu pasti. Tapi justru disitulah letak serunya. Kita punya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru dan memaksa diri kita berpikir lebih dalam.
Nah, kalian pasti penasaran kan? Kalau punya teori atau pendapat, tulis di kolom komentar ya. Kita bikin diskusi ini hidup, biar nggak sekadar debat soal bumi datar atau bulat, tapi beneran mikirin apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sekian keresahan gua hari ini. Next, gua akan share kembali tentang keresahan yang mungkin bisa dibilang aneh, misteri, dan tolol.